Haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu, sidang jemaat dan kasih Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, sore hari ini kita boleh ada di dalam rumah Tuhan dengan satu tujuan, dengan satu motivasi yang sama, untuk kita sama-sama memuji Tuhan, sama-sama beribadah dengan kesungguhan hati kita. Haleluya. Mari saya undang untuk kita sama-sama bangkit berdiri, kita akan segera memulai ibadah kita. Kita akan persiapkan kehidupan kita. Oh haleluya, haleluya. Yesus, Engkau adalah Allah kami, pencipta langit dan bumi. Engkau Allah yang berdaulat, berkuasa atas kehidupan kami. Haleluya. Betapa ajaib, betapa dahsyat perbuatan-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau bersyukur, kami mau bersyukur. Haleluya, haleluya. 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 Ajaib Engkau Yesus. Kami mau bersyukur. Haleluya. 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 Tak pernah berubah kuasa-Mu Tuhan, tak pernah berubah kasih-Mu. Kau Allah yang setia, Kau Allah yang mulia. Terima kasih Bapa. Betapa dahsyat Engkau Tuhan. Haleluya. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Dulu sekarang hanya Engkau Tuhan, tak terselang di pikiran-Mu, tak terukur panjang setiamu. Dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan, Engkau Tuhan.
Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah, kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Pada sore petang hari ini Tuhan, kami ada sebagaimana ada. Bukan karena kebetulan tetapi anugerah, kemurahan, pertolongan dan pemeliharaan Tuhan senantiasa ada di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu kami selalu rindu Tuhan untuk beribadah kepada Engkau, terlebih untuk memuji, memuliakan nama-Mu ya Bapa. Karena Engkau Allah yang besar, Allah yang ajaib, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa di dalam kehidupan kami. Tidak ada Allah lain, hanya Tuhan Yesus Kristus yang kami sembah. Oleh sebab itu kami menyerahkan ibadah kami sore petang hari ini dalam tangan kekuasaan-Mu Tuhan. Dan kami berdoa juga buat hamba-hamba Tuhan yang sudah Engkau tetapkan untuk melayani sore petang hari ini Tuhan. Baik song leader, singer, pemain musik, asar, kolektan, khususnya hamba-Mu Tuhan yang sebentar akan memberitakan firman Allah, yaitu roti kehidupan, yang selalu mengingatkan dan mengajar kehidupan kami, supaya kami lebih hari lebih taat dan setia kepadamu ya Bapa, lebih hari lebih dewasa di dalam Engkau. Kami mau terus belajar Tuhan, supaya kami senantiasa dipenuhi oleh kuasa Allah dan Roh Kudus. Kami berdoa buat seberapa jemaat yang hadir Tuhan, kami percaya Engkau senantiasa menolong dan menyertai, bahkan memberkati di dalam kehidupannya, yang membawa penyakit, yang membawa pergumulan, yang membawa permasalahan Tuhan. Kami percaya Engkau jawaban di dalam kehidupan kami. Biarlah supaya kami senantiasa memuliakan nama Engkau. Bila ada kuasa iblis, kuasa kegelapan Tuhan, yang seringkali mengganggu di dalam jalannya ibadah kami, hati dan pikiran kami tolak dalam nama Yesus. Kami patahkan, kami hancurkan oleh kuasa darah Yesus. Kami berdoa Tuhan buat jemaat yang masih dalam persiapan, di dalam perjalanan, kiranya kuasa Allah Roh Kudus memimpin mereka, sehingga mereka tiba dalam rumah Tuhan dengan damai sejahtera, supaya kami disatukan hati untuk memuji, memuliakan nama Engkau. Kami percaya Engkau akan hadir di atas puji-pujian. Kuasa Allah, kuasa Roh Kudus akan hadir di atas puji-pujian, supaya kami dipenuhi dengan sukacita daripada Engkau, dari sorga yang mulia. Terima kasih Tuhan. Inilah ucapan syukur kami. Inilah doa sembahyang kami naikkan ke hadirat Bapa dalam surga. Kami akan mulai ibadah sore petang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang diberkati sama-sama katakan amin. Selamat sore, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya, haleluya. Ada sukacita Bapak Ibu? Amin. Mari kita sama-sama katakan haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita akan datang pada Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh, dengan hati yang penuh ucapan syukur. Kita mau bersorak-sorai bagi kemuliaan Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu siap? Berikan senyum kiri kanan. Haleluya. Haleluya. Bersukacita semua di dalam Tuhan. Kita angkat pujian nih, datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Sebab Yesus segala raja di atas segala raja, Dia layak untuk ditinggikan. Haleluya. Mari kita pakai suara kita, tubuh kita untuk memuji Tuhan. Haleluya. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur. Sebab Dia raja, raja, dan Tuhan, Allah yang berkuasa.
apapun juga. Percaya dengan sungguh, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Amin. Apa yang menjadi pergumulan kita, ada jawaban di dalam firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kalau sebentar firman Tuhan boleh membentuk kehidupanmu dan kehidupanku. Firman Tuhan yang sanggup mengajar, mendidik kehidupan kita. Bahkan mengingatkan kita bila mana Tuhan dapati kita sedang salah jalan. Mari Bapak Ibu, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mau buka hati kita. Kita mau lembutkan setiap hati kita. Milikilah kerendahan hati di hadapan Tuhan saat ini. Biar sungguh firman Tuhan boleh masuk, boleh menjadi rema dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Tidak ada satupun yang kebetulan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus yang tahu, Tuhan Yesus yang mengerti setiap kebutuhanmu dan kebutuhanku. Tuhan Yesus mengenal setiap pribadi kita saat ini. Oh haleluya, haleluya. Janji Allah tidak pernah gagal. Allah tidak pernah lalai dalam menepati setiap janji firman-Nya. Pegang teguh firman Allah. Pegang teguh firman Allah. Dalam menjadi kekuatanmu dan kekuatanku saat ini. Haleluya. Haleluya. Terima kasih.
Kau Allah yang setia, Kau Allah yang mulia. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, hanya dekat dengan-Mu ada ketenangan, ada damai, ada sukacita. Terima kasih. Oh, haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya. Mari kita akan sama-sama katakan, Bapa Kau setia, Bapa Kau mulia. Haleluya.
mengasihi. Tuhan selalu bukakan jalan buatmu. Allah sanggup. Tidak ada yang mustahil bagi Yesus. Firman-Nya berkuasa. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia, kau setia. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia, kau setia, kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Bapa kau mulia, Bapa kau setia, Bapa kau mulia. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur, kami bangga punya Allah yang hidup, Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang sanggup, Allah yang setia, Allah yang mulia, layak dipuji, layak disembah. Jalanmu ajaib, kuasamu ajaib, Yesus selalu ada, Yesus tidak pernah tinggalkan kami. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Kami tidak pernah sendiri. Yesus selalu ada beserta kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, firman-Mu yang akan Kau sampaikan buat kami malam ini adalah sebagai bukti Engkau mengasihi kami. Kau mau didik kami untuk menjadi manusia yang semakin dewasa di hadapan Engkau. Manusia yang bertobat dengan sungguh-sungguh. Manusia yang selalu berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Ini kami Bapa, tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Oh haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Ibu Helbewati masuk dalam doa sebelum kita menerima firman Tuhan. Haleluya, haleluya, glory, haleluya. Segala puji, segala syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau Bapa. Sungguh kami Bapa bersyukur, berterima kasih atas kasih setia-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Kami ada karena kasih-Mu, kami ada karena kemurahan-Mu Bapa. Bapa yang baik, kini Tuhan tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Bapa kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan mengurapi setiap hati kami Tuhan. Mari Bapa ajar kami Bapa untuk Tuhan Yesus menjadi seorang murid Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kami rindu Tuhan, kebenaran firman-Mu Bapa dapat kami hidupi Tuhan di kehidupan kami Bapa. Jangan biarkan kami Tuhan hanya menjadi pendengar firman-Mu Tuhan. Oh mari Bapa mampukan kami Tuhan untuk hidup kudus, untuk hidup benar di hadapan Engkau Bapa.
Bapa yang baik, ampuni setiap dosa pelanggaran kami, baik yang kami sadari maupun tidak kami sadari. Inilah kami Bapa, sidang jemaat-Mu Bapa di tempat ini Tuhan, akan menerima kebenaran firman-Mu. Kami Tuhan berdoa untuk hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Bapa. Engkau Allah yang mengurapi, biarlah Bapa pengurapan daripada surgawi Tuhan turun atas hamba-Mu Bapa. Mari Bapa ajar kami Tuhan, seperti apa yang Engkau inginkan Tuhan di dalam hidup kami. Mari Bapa, kami butuh Engkau Tuhan, kami butuh firman-Mu Bapa, agar kami tidak salah langkah Tuhan di dalam menjalani hidup ini Bapa. Karena Tuhan Yesus, kami tahu Bapa, hidup ini Tuhan bukan semakin gampang Bapa. Tuhan Yesus, Engkau Tuhan yang menuntun kehidupan kami Tuhan, agar kami Bapa, kehidupan kami semakin hari semakin berkenan di hadapan Engkau Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, kami rindu Tuhan di saat firman-Mu Tuhan ditaburkan. Kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan mengurapi hati setiap kami Tuhan. Ajar kami Tuhan memberi hati yang lebih rendah lagi Tuhan. Ajar kami Bapa untuk menerima firman-Mu dengan ucapan syukur Bapa. Mari ajar kami Tuhan, agar kami Tuhan dapat melakukan seturut kehendak-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, inilah doa permohonan kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat menikmati kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Ada sukacita. Amin ya saudara. Karena Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita layani. Pujian tadi mengatakan Allah yang setia. Allah yang selalu ada buat kita. Tetapi yang kurang setia ini manusia ya saudara. Seringkali lalai abaikan firman Tuhan. Tetapi sore malam hari ini firman Tuhan akan datang kepada saudara dan saya, supaya hidup kita senantiasa selaras dengan firman Allah. Tentang pembaharuan, supaya hidup kita diperbaharui oleh kebenaran firman Allah. Lagi hari Minggu firman Allah mengajar kita supaya kita menerima baptisan penuh dengan Roh Kudus, berbalik dan bertobat. Kalau tidak bertobat mau kemana kita ya saudara? Karena Tuhan satu-satunya Allah kita yang kita sembah adalah juru selamat kita, penolong dan pembela kita yang agung. Kita sama-sama bangkit berdiri, kita buka Alkitab kita tentang pembaharuan. Hidup kita harus diperbaharui oleh kebenaran firman Allah. Kita buka dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17, cuman satu ayat kita membaca bersama-sama. Sudah mendapat 2 Korintus pasal 5 ayat 17. 3, 2, 1. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya. Amin. Terima kasih, dipersilahkan duduk. Kalau baca firman Tuhan tong ngebut teuing ya. Semangat banget, aduh puji Tuhan. Mau setia sampai Tuhan panggil, tetap setia. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang di dalam kehidupan kita. Kita ini umat pilihan Tuhan harus senantiasa diperbaharui oleh kebenaran firman Allah. Kalau hidup baru tidak boleh berdusta lagi. Biasa berdusta, berbohong, tidak boleh berbohong lagi ya saudara. Sudah janji mau setia, jangan berbohong kepada Tuhan. Harus tetap setia, amin. Karena Tuhan Yesus itu sungguh baik. Kalau kita senantiasa menyimpang ke kiri dan ke kanan, sekarang tidak boleh lagi. Karena sudah hidup baru dan sudah diperbaharui. Perbuatan lama, perbuatan yang kotor di dalam kehidupan kita sudah semua disucikan oleh kuasa darah Tuhan.
karena yang baru sudah datang di dalam kehidupan kita. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang di dalam kehidupan kita. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus selalu menegur, mengingatkan kehidupan kita. Supaya kita hidup ini jangan salah langkah ya saudara. Tetap setia sampai Tuhan panggil. Karena kita tahu bahwa Allah yang kita sembah sudah terlebih dahulu setia kepada saudara dan saya. Kita akan membuka di dalam Kolose 3 ayat 8. Kolose pasal 3 ayat 8. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta melakukannya. Saya ulangi, tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Oleh sebab itu kita harus taat kepada Tuhan. Semua yang sudah kita lakukan itu harus ditiadakan. Suka berdusta, suka berkata-kata kotor, suka apalagi banyak sekali ya saudara. Oleh sebab itu kita harus tanggalkan semuanya. Karena kita sudah diperbaharui oleh kebenaran firman Allah. Biar Allah yang berdaulat firman menjadi rema buat kehidupan kita. Jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya, menurut segala apa yang Tuhan perbuat di dalam kehidupan kita. Kita harus berbalik dan bertobat. Yang belum dibaptis, kalau ingin selamat harus dibaptis ya saudara. Harus penuh dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus yang memampukan kita untuk melayani dimanapun kita berada. Untuk bersaksi, karena Roh Kudus akan memberikan roh keberanian kepada kita. Tanpa Tuhan, tanpa Roh Kudus kita tidak mampu ya saudara. Tetapi kalau kita percaya bersama dengan Yesus, kita dapat melakukannya. Bukan karena kita, tetapi karena kemurahan Tuhan. Anugerah Tuhan, kasih setia Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kita. Karena Allah yang kita sembah tidak jauh dari kita, hanya sejauh doa. Hanya sejauh doa. Kita membuka di dalam Galatia pasal 6. Galatia pasal 6 ayat 14. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus, sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku
dan aku bagi dunia. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Ayat 16, dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Atas Israel milik Allah. Ayat 17, selanjutnya janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai roh kamu, saudara-saudara. Amin. Oleh sebab itu kita harus penuh dengan Roh Kudus. Sangat penting Roh Kudus itu adalah guru besar kita. Supaya kehidupan kita senantiasa berkenan kepada Allah. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang artinya. Itulah yang ada artinya bagi kita. Oleh sebab itu hidup kita harus diperbaharui oleh kuasa Allah, kuasa Roh Kudus. Kalau kita tidak diperbaharui, hidup kita senantiasa tidak berkenan kepada Tuhan, ya saudara. Tetapi kalau kita sudah diperbaharui, hidup kita akan berkenan kepada Tuhan. Karena semua kelakuan kita yang jahat, yang kotor, yang sudah kita perbuat, semuanya ditiadakan dalam kehidupan kita. Sudah disucikan dan dikuduskan oleh kuasa Allah. Itu yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Supaya kehidupan kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Tidak berkata lagi dusta, tidak berkata lagi kata-kata kotor yang keluar dari mulut kita. Tetapi apa yang kita katakan itu menjadi berkat. Karena kuasa Allah, Roh Kudus Allah yang sudah ada memimpin di dalam kehidupan kita. Yang memenuhi kehidupan kita. Oleh sebab itu kuat gagah kita bukan kuat gagah kita. Tetapi anugerah Tuhan yang selalu ada dalam kehidupan kita. Karena Allah itu setia. Allah Tuhan Yesus itu mengasihi saudara dan saya. Kita harus bersyukur kepada Tuhan karena selalu Tuhan menegur dan mengingatkan kehidupan kita. Karena Tuhan mau tidak ada satupun umat pilihannya yang binasa. Yang bandel tidak bandel lagi. Yang keras hati tidak keras hati lagi. Karena sudah diperbaharui oleh kuasa Allah dan Roh Kudus Allah. Amin. Oleh sebab itu kita harus bangga memiliki Allah seperti Tuhan Yesus. Dia sungguh baik. Dia sungguh mengasihi saudara dan saya. Allah itu sungguh setia kepada saudara dan saya. Apa yang menjadi balasan kita kepada Tuhan? Kita juga mau setia sampai Tuhan panggil kita tetap setia. Amin. Banyak tantangan, banyak masalah kalau mau hidup kita benar kepada Tuhan. Tetapi kita harus penuh dengan Roh Kudus supaya kita dimampukan, dikuatkan, sehingga kita menang. Karena Allah yang kita sembah sudah Allah. Allah kita yang kita sembah sudah menang, lebih dari pemenang. Kita juga umat pilihan Tuhan harus menang. Dapat mengalahkan segala apa yang menjadi tantangan. Di dalam kehidupan kita, kita membaca di dalam Yehezkiel. Yehezkiel pasal 36. Yehezkiel pasal 36. Saya baca ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu.
Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Ada yang hati yang keras? Ada. Pedegong istilahnya. Keras kepala. Diajar kebenaran tidak mau terima. Diajar suruh melakukan firman Allah tidak mau. Berarti kuasa kegelapan masih ada di dalam kehidupannya. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Amin. Hati yang taat itu sangat penting. Taat kepada Tuhan Yesus. Bukan taat menurut pelaturan-pelaturan dunia. Ibadah kita sia-sia kalau kita tidak taat kepada firman. Karena firman ini adalah perkataan Allah dan pribadi Allah. Ayat 27, Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Bukan hanya untuk jemaat, tetapi untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani. Oleh sebab itu minta roh keberanian dari Tuhan, supaya kita dapat menyampaikan apa yang Tuhan suruh sebagai hamba-hamba Tuhan. Kalau hamba Tuhan takut mengajar, berdosa kepada Tuhan, biar sekalipun jemaat berbuat dosa dibiarkan saja. Hamba Tuhan yang dituntut oleh Tuhan. Kalau sudah diberitakan firman Allah, Tuhan tidak pernah memaksa manusia, terserah. Terserah hak memilih, mau ingin selamat atau binasa. Firman Tuhan tetap diberitakan berulang-ulang. Karena sifat manusia adalah kebiasaan lupa. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Masih ada hati yang keras? Ada. Bebal namanya. Keras. Sudah mengerti, pura-pura tidak mengerti. Itu bodoh namanya. Sudah taat, setia, berbalik, tidak setia lagi, itu bodoh namanya. Tuhan sudah mengajar kita, mengingatkan kita, supaya kita tetap setia kepada Tuhan. Karena kita tahu Tuhan Yesus yang kita sembah terlebih dahulu, Dia setia kepada saudara dan saya. Selalu mengingatkan, selalu mengajar, selalu menegur. Selalu memperbaiki kehidupan kita. Karena Tuhan tidak mau umat pilihannya satu pun ada yang binasa. Tetapi pengertian kita suka lain pikiran manusia ini ya saudara. Kalau diajar kebenaran firman Tuhan katanya bosan itu lagi katanya. Firman Tuhan harus diulang-ulang. Diingatkan. Karena manusia ini seringkali menyimpang ke kiri dan ke kanan. Tetapi Tuhan tidak mau umat pilihannya menyimpang ke kiri dan ke kanan. Tetapi Tuhan mau supaya kita tetap setia. Seperti Tuhan Yesus setia kepada kita. Amin. Oleh sebab itu kita aminkan firman Tuhan. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Dan tetap berpegang pada perintah, pelaturanku, dan melakukannya.
Oleh sebab itu kita bersyukur firman Tuhan selalu datang. Karena firman Tuhan mengajar kita keras. Seperti palu ya saudara. Kalau hidup kita ingin benar, kita harus mau berjuang. Berjuang setia sampai Tuhan panggil. Kita membaca kembali di dalam Yeremia. Seringkali manusia tidak tahu waktu, tetapi binatang tahu waktu. Aneh ya saudara. Manusia seringkali tidak tahu waktu. Pernah saya menegur seorang bapak atau ibu juga, kemana tidak beribadah. Lupa katanya jam ibadah, lupa. Oh, jam ibadah lupa. Kata saya jam-jam ibadah itu kan sudah selalu diumumkan setiap hari Minggu. Tapi saya lupa karena saking sibuknya dengan dunia. Di dalam Yeremia. Yeremia pasal 8 ayat 7. Burung di udara tahu waktu. Yeremia pasal 8 ayat 7. Bahkan burung ranggang di udara mengetahui musimnya, burung tekukur, burung layang-layang, dan burung bangau berpegang pada waktu kembalinya, tetapi umatku tidak mengetahui hukum Tuhan. Amin. Umatku tidak mengetahui hukum Tuhan, pelaturan Tuhan. Aneh ya, kalah sama binatang. Burung aja mengerti, manusia tidak mengerti. Tapi pikiran saya bukan tidak mengerti. Lebih penting usaha bisnis daripada ibadah. Apalagi kagok sudah ada janji akan mendapatkan kangtau yang besar. Jadi biarlah ibadah ditunda dulu. Yang penting bisnis dulu, usaha dulu. Benar, amin? Tuh, amin. Kok Ahok? Lebih penting bisnis daripada Tuhan. Padahal Tuhan yang mengadakan semuanya. Bagi manusia tidak mungkin, bagi Tuhan mungkin. Karena Tuhan memberi berkat itu kepada kita, tidak ada di dalam pikiran kita. Tiba-tiba orang datang memberi amplop tebal. Itulah mujizat. Kuasa Tuhan itu selalu nyata dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, andalkan Tuhan dalam segala hal. Bagi manusia tidak mungkin, tetapi bagi Allah mungkin. Karena Allah mampu mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Oleh sebab itu kita harus kuat di dalam iman. Banyak godaan, banyak tantangan, banyak rintangan, banyak sodoran yang manis-manis kalau kita mau ibadah. Supaya kita tidak jadi ibadah. Tetapi kalau kita penuh dengan Roh Kudus, kita tidak mungkin tidak beribadah. Kita tetap berjuang, harus beribadah dan utamakan Tuhan lebih dari segala perkara. Kalau hidup kita ingin berhasil, kalau hidup kita ingin bahagia, istimewakanlah Tuhan. Amin. Istimewakanlah Tuhan. Karena Tuhan yang mampu mengadakan semuanya dalam kehidupan kita. Orang yang masih imannya ragu-ragu tidak mungkin mengalami mujizat. Tidak mungkin ya saudara. Tetapi kalau iman kita sudah benar-benar kokoh, andalkan Tuhan Yesus, berharap kepada Tuhan Yesus, tidak ada yang sukar, tidak ada yang sulit, tidak ada yang mustahil. Allah berjanji kepada saudara dan saya dalam firman-Nya, aku sekali-kali tidak pernah meninggalkan engkau dan tidak pernah membiarkan engkau.
Aku selalu ada menyertai engkau. Oleh sebab itu kita harus kuat iman kita. Harus berakar. Berdiri teguh, jangan goyah, kata firman Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus itu sungguh baik. Terlalu baik di dalam kehidupan kita. 1 Korintus pasal 15. Ayat 57, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Perjuangan kita tidak sia-sia. Tuhan ada selalu menyertai kita. Oleh sebab itu iman itu harus ada berakar. Iman itu harus berakar, jadi kuat. Pohon tidak ada akar akan mati. Tadi Ibu Nasah, tante minta pohon cengek, silahkan ngambil kata saya. Kalau saya mah kalau berpindah suka enggak subur. Oh tangan saya mah pasti subur, amin. Puji Tuhan. Nanti cengeknya bisa dinikmati kembali bersama katanya. Iya puji Tuhan, silahkan saja. Kata saya ngambil aja sebanyak mungkin yang ibu perlukan. Karena Ibu Nasah lihat pohon cengek saya, cabai itu subur katanya. Itulah semuanya kemurahan Tuhan. Silakan. Oleh sebab itu iman itu harus kuat, harus berakar. Supaya tetap subur dan mengeluarkan buah. Buah bisa dinikmati oleh semua orang. Amin. Dan menjadi berkat. Nama Tuhan dipermuliakan. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus. Tuhan selalu memberikan kita kemenangan. Tetapi kita seringkali tidak sadar ya saudara. Banyak manusia, aku bisa begini karena aku. Aku bisa berhasil karena aku. Itu tidak sadar. Kalau kita sadar semuanya oleh anugerah dan kemurahan Tuhan kami dapat melakukan ini. Ini semua yang kami terima karena kebaikan Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu dalam segala hal pun, mau perkara yang kecil, mau perkara yang besar, kita andalkan Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Karena semuanya itu datangnya dari Tuhan Yesus. Oleh sebab itu paling terpenting kita harus hidup baru. Supaya kita boleh melihat kemuliaan Allah dinyatakan dalam kehidupan kita. Bukan karena kita, tetapi karena anugerah Tuhan. Kemurahan Tuhan, kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kita. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kemanapun kita melangkah, kemanapun kita bekerja dan usaha, kalau kita berdoa terlebih dahulu, Allah selalu menyertai dan turut bekerja di dalam kehidupan kita. Amin. Segala sesuatu oleh sebab itu
kalau mendapatkan berkat apapun bukan karena kita, bukan. Tetapi anugerah kemurahan Tuhan. Karena Allah tidak jauh dari kita, Allah selalu ada menyertai kita. Allah selalu turut bekerja apa yang kita lakukan. Tetapi manusia seringkali tidak sadar. Oleh sebab itu sebelum kerja kita harus berdoa. Sebelum usaha kita harus berdoa. Sebelum pergi kita harus berdoa. Seorang hamba Tuhan mengajar kepada saya, hidup ini jangan takut kalau kita banyak berdoa, mujizat selalu ada. Pertolongan Allah selalu ada. Berkat Allah selalu melimpah dalam hidup kita. Doa orang benar besar kuasanya, besar khasiatnya. Ada perbedaan orang banyak berdoa dan orang yang tidak pernah berdoa. Ada perbedaan. Kelihatan di dalam muka juga. Kalau orang banyak berdoa, bercahaya. Ada sinar kemuliaan. Kalau ingin bercahaya, harus selalu berdoa. Banyak berlutut. Mujizat selalu ada. Ada perbedaan memang juga. Orang benar dan orang ecek-ecek ada perbedaan. Beda. Dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam bisnis, beda. Karena kuasa Tuhan itu tidak pernah berubah. Kasih Tuhan tidak pernah berubah. Berkat Tuhan tidak pernah berubah. Tidak salah. Tuhan melimpahkannya kepada orang yang bercahaya karena dia banyak berdoa. Kalau tidak berdoa, mukanya juga muram. Tidak bercahaya. Tetapi orang yang banyak berdoa kelihatannya bersinar-sinar. Karena ada sinar kemuliaan dari sorga dinyatakan di dalam kehidupan kita. Yohanes 15 ayat 14 kita baca. Orang tidak berdoa itu mesum orangnya, mukanya kucel. Lamun cek Sunda mah kucel. Tetapi kalau orang banyak berdoa berseri-seri, ada cahaya kemuliaan dari sorga. Benar. Betul. Yohanes 15 ayat 14. Kemudian Yesus bertemu dengan, sebentar. Yohanes 15. Saya salah membuka, maaf. Yohanes 15 ayat 14. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Amin. Apa yang engkau inginkan, saya inginkan, Tuhan akan berikan semuanya. Tetapi kita seringkali kurang percaya. Jadi setiap manusia ini maunya melihat bukti dulu baru percaya. Tidak bisa kalau di dalam Tuhan. Biar sekalipun aku tidak melihat Tuhan, namun hatiku percaya
Itu yang akan terjadi mujizat di dalam hidup kita. Amin. Biar sekalipun kita tidak melihat, namun percaya. Iman kita percaya bahwa Allah itu ada. Disitulah kita akan menerima segalanya. Oleh sebab itu hidup menurut ibadah kepada Tuhan Yesus, jangan bebal, jangan bandel, jangan keras hati. Buka hati, buka. Apa susahnya? Supaya kita bisa melihat kemuliaan Allah, anugerah Allah, pertolongan Allah, mujizat Allah terjadi dalam kehidupan kita. Bagi manusia tidak mungkin, bagi Allah mungkin. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sampai detik malam hari ini mujizat masih ada. Masih ada. Kalau kita punya iman kuat dan berakar, hidup kita tidak akan mengalami kekurangan suatu apapun. Itu janji Tuhan. Tetapi kita seringkali ragu-ragu. Akhirnya hati kita bandel, bebel, keras. Sehingga kita tidak mendapatkan apa-apa, nol besar. Tetapi kalau kita andalkan Tuhan Yesus, bahwa Allah Tuhan Yesus kita itu hidup, ajaib dan berkuasa, mampu mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Oleh sebab itu saya bersyukur memiliki Allah seperti Tuhan Yesus. Tidak ada Allah lain Tuhan Yesus, hanya Tuhan Yesus Kristus yang kami sembah, yang kami layani, yang kami puja, kami puji, yang mampu mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Oleh sebab itu hidup ini jangan berharap sama manusia. Biar anak kita kaya, jangan berharap sama anak. Anak, suaminya, mantu, cucu, ajar berharap kepada Tuhan. Andalkan Tuhan. Jangan. Boga anak benghar ieu. Enggak usah tinggal minta. No way, jangan. Tetap andalkan Tuhan. Supaya iman kita bertumbuh, berbuah, menjadi berkat. Jangan berharap sama manusia, jangan berharap sama anak, jangan berharap sama mantu, jangan berharap sama siapapun. Tetap berharapnya kepada Tuhan Yesus. Tetap berharapnya kepada Tuhan Yesus. Boleh tanya, mantu saya ada, anak saya ada. Saya tetap mengandalkan Tuhan. Berkat itu tidak pernah kering, selalu ada. Kalau kita selalu minta-minta berarti nyapir sama manusia. Tetapi kita andalkan Tuhan, berdoa tengah malam, sembah Dia dalam roh dan kebenaran. Usaha pengen maju, pekerjaan ingin naik jabatan. Tuhan Yesus baik, mengirimkan Bang John terus ke luar negeri. Sekarang Bang John ada di luar negeri. Itu bukan karena Bang John, tetapi karena kuasa Allah. Berkali-kali dikirim ke Korea. Itu mujizat, satu mujizat itu. Kuasa Allah tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Sekali lagi saya katakan, jangan mengandalkan manusia. Jangan berharap sama anak, jangan. Tetap berharap sama Tuhan Yesus. Allah kita yang hidup, ajaib dan berkuasa. Oleh sebab itu kita harus hidup, belajar, berjuang, hidup baru. Diperbaharui terus oleh kuasa Allah, firman Allah. Sehingga kita menikmati terus kebaikan Allah, kebaikan Allah, kebaikan Allah. Semua berkat datangnya dari Allah, bukan dari manusia. Itulah mujizat terjadi dalam kehidupan kita. Apa yang kita inginkan Tuhan tahu. Kalau berdoa jangan instan, langsung Tuhan minta ini, minta itu. Jangan minta, sembah Dia dalam roh dan kebenaran. 1 jam, 2 jam. Jangan capek, jangan lelah. Mujizat akan terjadi, amin. Kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Dalam Yohanes pasal 3 ayat 3 kita baca.
Yesus menjawab, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kalau kita tidak dilahirkan kembali, tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ayat 4, kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. 6. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Berarti harus dibaptis penuh dengan Roh Kudus. Itu namanya dilahirkan kembali, bertobat, berbalik dan bertobat. Kalau tidak dilahirkan kembali, kita tidak bisa melihat, bertemu dengan Tuhan Yesus. Ini firman Tuhan mengajar kita. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali, berbalik dan bertobat kepada Tuhan Yesus, supaya hidupmu bahagia, bisa melihat, bertemu dengan Tuhan Yesus. Di dalam roh dan kebenaran, kita harus selalu menyembah dalam roh dan kebenaran. Supaya kuasa Allah dinyatakan, mujizat terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus masih memberi kesempatan kepada kita. Cepat sebelum terlambat. Berbalik, bertobat, jangan keras hati. Lakukan yang baik, lakukan yang benar. Tuhan mengerti apa yang kita inginkan. Karena Tuhan Yesus itu baik, sungguh baik, terlalu baik dalam kehidupan kita. Tanpa Tuhan kita tidak mampu, tanpa Tuhan kita tidak bisa. Hanya Tuhan Yesus yang bisa memperbaharui kehidupan kita. Supaya Tuhan yang berdaulat firman menjadi rema buat kita. Sehingga hidup kita mempunyai kesaksian. Mengeluarkan buah menjadi berkat buat semua orang. Jangan ikut Tuhan puluhan tahun. Sudah mau meninggal baru jerit-jerit minta ampun. Jangan ya saudara. Sebelum Tuhan panggil kita berbalik dan bertobat. Sungguh-sungguh. Yang lama perbuatan kita yang jahat. Yang tidak bertobat, yang tidak mau taat kepada firman. Itu semuanya buang. Kita mau berbalik dan bertobat dengan sungguh-sungguh. Takut hormat kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus itu sungguh tahu dan mengerti apa yang kita inginkan. Yang kita perlukan. Tuhan Yesus tidak cepat, tidak lambat. Selalu menolong saudara dan saya tepat pada waktunya. Amin. Tepat pada waktunya. Pas kita membutuhkan, Tuhan sediakan. Terus terang saya bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita membutuhkan, kalau saya membutuhkan, tepat ada seseorang datang memberikannya. Kalau ingin makan apa-apa, berdoa, tepat sudah ada ngegantung di gerbang. Itu mujizat. Mujizat. Kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Malam hari ini sudah mengingatkan kita, menegur kita, menasehati kita supaya kita berbalik dan bertobat. Amin. Inilah firman Tuhan. Kita bangkit berdiri, tutup Alkitab kita angkat satu pujian. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Jangan disia-siakan. Hayo berbalik dan bertobat. Jangan sampai terlambat. Sesal kemudian tidak ada artinya.
Sesal kemudian tidak ada gunanya karena kebodohan kita sendiri. Bodoh, bebal, bandel. Tuhan tidak mau. Oleh sebab itu kita bersyukur kepada Tuhan. Malam hari ini sudah menegur saudara dan saya. Supaya kita mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Kita bangkit berdiri, kita angkat pujian. Hidup ini adalah kesempatan. Nanti Oma Nasah berdoa, mengucap syukur atas firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, Tuhan Yesus baik. Sungguh baik, sangat baik. Glory, haleluya. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagimu ya Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga. Kami kembali tidak henti-hentinya mengucapkan syukur, terima kasih kehadiratmu ya Tuhan. Atas kasih karuniamu, kasih sayangmu terhadap kami semua ya Tuhan. Engkau memberikan ya Tuhan Yesus firman-Mu yang begitu indah dan begitu baik untuk kehidupan kami Tuhan. Walau kami semuanya menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Kami bersetia dan taat akan firman-Mu Tuhan. Pulihkanlah kehidupan kami dengan firman-Mu Tuhan. Kuasa firman-Mu yang begitu besar. Karena kami merasakannya ya Tuhan Yesus. Kuasa firman-Mu memulihkan kehidupan kami. Kuasa firman-Mu ya Tuhan Yesus yang selalu ya Tuhan memberkati kami, menyelamatkan kami Tuhan. Kami tidak henti-hentinya bersyukur dan berterima kasih pada malam ini ya Tuhan.
Engkau memberikan firman-Mu ya Tuhan Yesus yang begitu indah ya Tuhan. Untuk kehidupan kami, jalan hidup kami ya Tuhan. Boleh kami dituntun ya Tuhan langkah-langkah hidup kami Tuhan. Oleh firman-Mu ya Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu hadir di setiap hati kami semua ya Tuhan Yesus. Biar ya Tuhan terangilah jalan-jalan hidup kami. Tuhan, tuntunlah langkah-langkah hidup kami. Engkau yang pimpin hidup kami ini ya Tuhan Yesus. Tuhan, boleh kami semuanya ya Tuhan Yesus yang beribadah pada malam hari ini ya Tuhan. Engkau yang maha tahu hati kami semua. Merindukan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Biar ya Tuhan firman-Mu tertanam di dalam hati kami. Berakar, bertumbuh, berbuah dengan baik. Untuk menuntun kehidupan kami ke jalan yang terang dan benar. Biar kami semuanya ya Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dan bisa menjalankan firman-Mu di mana saja kami berada. Boleh menjadi saksi-Mu, terang-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa mengucapkan syukur dan terima kasih. Kami juga berdoa buat ya Tuhan Ibu Gembala kami yang terkasih, yang telah menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Urapilah, jamalah, penuhilah dengan kuasa Roh Kudus-Mu seterusnya ya Tuhan, selama hidupnya ya Tuhan. Biar ya Tuhan Yesus memimpin jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Dengan baik ya Tuhan, membawa kami ya Tuhan Yesus ke jalan yang baik ya Tuhan. Menguatkan iman percaya kami semua jemaat-Mu Tuhan. Kami tidak henti-hentinya bersyukur dan berterima kasih Tuhan Yesus atas segala firman-Mu ya Tuhan. Bila kesehatan, kekuatan, hikmat ya Tuhan pada Ibu Gembala kami ya Tuhan Yesus. Biar lebih hari lebih heran juga ya Tuhan. Untuk melayani pekerjaan-Mu di tempat ini ya Tuhan. Engkau yang memberkati, Engkau yang memberikan kekuatan, kesehatan, hikmat dari surgawi Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, di mana sebentar kami akan memberikan persembahan. Kami mohon ya Tuhan, Engkau pimpin kami ya Tuhan, tangan-tangan kami biar sucikan, kuduskan ya Tuhan, biar untuk pelayanan di tempat ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Engkau yang berkuasa atas hidup kami, Engkau yang berkehendak, jadilah kehendak-Mu atas hidup kami semua. Terima kasih, haleluya, amin. Amin, puji Tuhan. Silakan duduk kembali, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sudah menerima berkat yang luar biasa lewat firman Tuhan malam hari ini. Tiba saatnya kita akan sampaikan persembahan. Mari kita berikan dengan hati yang bersukacita dalam Tuhan. Hendaklah masing-masing beri menurut kerelaan hatinya. Haleluya. Susah, tak rasa
Yesus yang berkati kita semua. Nama Tuhan yang dipermuliakan. Haleluya. Biarlah pekerjaan Tuhan tempat ini boleh semakin diperluas. Tuhan yang mengerti, Tuhan yang melihat segala sesuatunya. Biarlah sungguh di atas segala hal yang kita kerjakan, hanya Yesus yang ditinggikan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tiba di penghujung ibadah kita malam hari ini. Kembali kami undang untuk kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan naikkan setiap ucapan syukur kita, setiap pujian kita yang keluar dari hati dan mulut kita. Boleh menyenangkan hati Tuhan lewat ibadah malam hari ini, lewat firman Tuhan yang sudah kita terima. Hidup kita boleh menjadi hidup yang selalu diperbaharui di dalam Tuhan. Hidup yang mau seturut dengan firman Tuhan. Kita sama-sama angkat pujian yang berkata, buat karyamu, buat segala rencanamu, kami percaya apa yang kami alami, Engkau kerjakan untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kami. Kami mau selalu bersyukur padamu Tuhan. Haleluya. Buat karyamu. Haleluya. Buat karyamu, buat segala rencanamu, ku beri syukur dan pujian bagimu. Beri syukur, beri puji, sebab ku tahu Allah bekerja buat kebaikanku. Beri syukur, beri puji, ku yakin namamu besertaku. Buat segala hal, buat segala hal yang tak ku mengerti, dengan iman kuserahkan padamu. Beri syukur, beri puji, sebab ku tahu Allah bekerja buat kebaikanku. Beri syukur, dipuji, ku yakin rahmat-Mu besertaku. Beri syukur, dipuji, sebab ku tahu Allah bekerja untuk kebaikanku dan kebaikanku. Beri syukur, dipuji, ku yakin rahmat-Mu besertaku. Ku yakin rahmat-Mu besertaku. Ku yakin rahmat-Mu besertaku. Haleluya, haleluya, haleluya. Dengan kasih Kristus saya undang Ibu Wakil Gembala maju ke depan menyampaikan doa penutup dan doa syafaat, dan nanti doa berkat disampaikan oleh Ibu Gembala. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Inilah pujian iman kami kepada Engkau Tuhan, bahwa kami percaya Engkau selalu merancangkan segala sesuatu untuk kebaikan kami Bapa. Dan kami percaya Tuhan, malam ini kami sudah diberkati lewat kebenaran firman-Mu, lewat ibadah pada malam hari ini Tuhan. Dan kami mau hidup di dalam rencana-Mu saja Bapa. Kami mau serahkan hari-hari kami ke depan ke dalam rencana-Mu saja Tuhan. Karena kami percaya ketika kami percaya dan berserah kepada Engkau, Engkau akan bekerja luar biasa dengan cara Allah yang tidak terpikirkan oleh pikiran kami yang terbatas ini Tuhan. Terima kasih Bapa.
Berkati hamba-hambamu yang sudah melayani malam hari ini. Berkati seluruh sidang jemaat yang sudah hadir Tuhan mencari Engkau, yang sudah hadir Tuhan untuk beribadah kepada Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih malam ini kami mau satukan hati kami. Kami mau membawa Tuhan bangsa kami ke hadapan-Mu. Kami mau serahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Indonesia ada di dalam perhatian Allah. Indonesia ada di dalam rencana dan pandangan Allah. Kami percaya Tuhan dari Sabang sampai Merauke Tuhan, tidak ada satu daerah pun yang terlewat dari perhatiannya Allah. Engkau yang bekerja, Engkau yang beracara bagi bangsa kami Tuhan. Berkati bangsa kami Bapa, selamatkan bangsa kami, ampuni bangsa kami Tuhan. Bangsa yang sering kali Tuhan menolak Engkau Bapa, tapi kami percaya Tuhan Engkau yang akan menyelamatkan bangsa ini Tuhan. Terima kasih Bapa, setiap para pejabat yang ada di pemerintahan pusat maupun daerah Tuhan Allah bekerja. Taruh hati-Mu di hati mereka sehingga mereka boleh bekerja dengan jujur Tuhan. Mereka boleh bekerja dengan takut akan Engkau Bapa. Mereka boleh bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan tulus Tuhan, untuk memajukan bangsa ini. Terima kasih Bapa, setiap roh-roh pemecah Tuhan yang mau merusak, yang mau mengacaukan bangsa kami mau tolak di dalam nama Yesus. Oh Tuhan, biarlah damai sejahtera Allah memenuhi bangsa kami. Juga kota kami Purwakarta Tuhan, lawat, selamatkan kota kami ini Tuhan. Masih banyak jiwa-jiwa Tuhan, oh jiwa-jiwa yang hilang Tuhan, jiwa-jiwa yang undur daripada Allah. Kembalikan mereka Tuhan, himpunkan mereka Bapa bersama dengan kami untuk beribadah kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, berkati pemerintahan Purwakarta, berkati Tuhan kota kami ini Bapa. Setiap hamba-hamba Tuhan, setiap rumah-rumah ibadah, oh gereja-gerejamu di kota ini Tuhan, biarlah semua boleh terbuka untuk memuji, untuk beribadah kepada Engkau Bapa. Setiap roh-roh pemecah Tuhan yang mau mengacaukan kota kami tolak di dalam nama Yesus, dihancurkan oleh kuasa darah Yesus. Pakai setiap anak-anak Tuhan yang ada di kota ini menjadi pendoa-pendoa syafaat kepada Engkau Tuhan, menjadi terang menggarami kota ini Bapa, membawa terang Kristus di tengah-tengah kota ini Tuhan. Terima kasih. Inilah ucapan syukur kami mengucap syukur dan berterima kasih atas ibadah malam hari ini. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Malam hari ini kami berseru kepada Engkau, berdoa buat Bang John Papahan yang ada di Korea Tuhan. Kami percaya Engkau selalu menyertai, mengurapi, memimpin, menjaga, melindungi, dan memberkati di dalam kehidupannya, pekerjaannya Tuhan. Apabila dia kembali ke Indonesia Tuhan, kami percaya dia sudah ada di Korea, kembali ke Indonesia Tuhan, di udara, di laut, di darat, dimanapun berada, Allah selalu ada menyertai, menjaga, melindungi Tuhan. Sehingga Bang John tiba di Indonesia tidak kurang suatu apapun. Kembali ke rumah tangga, anak istri yang ada Tuhan. Kembali di dalam ibadah dan pelayanan. Tuhan Yesus memberkati. Kami percaya apabila datang mempunyai kesaksian yang baik bahwa Tuhan Yesus menyertai, bahwa Tuhan Yesus menolong, bahwa Tuhan Yesus memberkati dalam kehidupannya, rumah tangganya, pekerjaannya. Menjadi kesaksian nama Tuhan dipermuliakan. Terpuji nama Tuhan Yesus dari kekal sampai kekal. Inilah ucapan syukur kami, doa sembahyang kami naikkan ke hadirat Bapa dalam surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pulanglah ke rumahmu masing-masing. Karena Tuhan Yesus sudah memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus sudah menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih dan karunia-Nya. Tuhan Yesus sudah menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera malam hari ini, besok, sampai Maranatha Tuhan datang untuk menjemput kita semua. Nama-Mu dipermuliakan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus,
Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Haleluya.